Baik. Oke, terima kasih Saudara Damianus. Terima Seperti kasih. itulah ketidakpastian, dan ketidakpastian dalam situasi seperti ini, dunianya sudah uncertainty, lalu ada geopolitical change, ada disrupsi, ada masalah climate change, ada masalah leadership, ada masalah biaya yang membengkak di negara kita. Lalu kemudian kita juga menyaksikan ada ketidakpastian pada faktor lain. Hukum harusnya bisa ditegakkan karena hukum itu adalah suatu kepastian, ya. Jadi hukum tanpa kepastian bukanlah hukum, kata Gustav Radbruch. Lalu kemudian saya juga teringat dengan apa yang disampaikan oleh Aristoteles. Ya. Aristoteles pernah mengatakan hukum adalah alasan kita bisa bebas dari nafsu. Ya. Jadi kalau hukum itu mau pasti dan rasional, maka hukum itu tidak boleh berubah-ubah mengikuti hawa nafsu. Dan sayangnya dalam situasi seperti ini kita melihat semakin banyak orang yang tidak memperhatikan hal seperti ini. Kita harus bisa mengatakan cukup, dan kita harus bisa meningkatkan kompetensi kita agar kita konsisten. Baik. Demikian, terima kasih. Saudara Damianus. Sebelum berhenti, sebelum selesai kita ngopi dulu. Siap. Ya, Terima kopinya kasih. sudah disiapkan. Terima kasih, Prof. Bagi Anda yang ingin main ke rumah perubahan, ya saya welcome. Dan saya juga ingin mendengarkan case-case Anda. Dan di sini kami biasa melakukan ngobrol santai bersama dengan saya. Ya, dan semoga kita bisa mendapatkan kepastian lebih baik dari kasus ini. Amin. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Oke, teman-teman, ini adalah cuplikan video dari Bapak Profesor Dr. Renal Kasali, ya. Dia adalah orang yang sangat dihormati, orang yang sangat berintegritas yang gue dengar, ya. Dan dia adalah inspirasi bagi kita semua. Gue ketika datang ke rumah perubahan dia, ya, ke Jakarta Escape, itu luar biasa, ya. Itu tempat berapa hektar gitu, ya. Dia beli, punya dia sendiri, dia bangun, ada tempat untuk berenang, ada tempat untuk kasih makan binatang, ada tempat ngopi-ngopinya, ada tempat dia bikin podcast. Luar biasa. Dia itu betul-betul seseorang yang sudah selesai dengan hidupnya, dia pensiun, dan dia menikmati masa-masa pensiun dia dengan uang yang begitu banyak. Luar biasa, ya, Pak Profesor Renal Kasali. Oke. Berhubung tadi di kalimat terakhir dia menyatakan atau mengundang atau mempersilahkan kita semua untuk datang, untuk dia mau mendengarkan, welcome untuk mendengarkan case-case kita semua, ya, untuk ngobras atau ngobrol-ngobrol santai, maka gue mengirim surat kepada Bapak yang terhormat Profesor Renal Kasali, ya. Mudah-mudahan beliau mau mendengarkan gue. Ini surat gue kirim tanggal 22 September kepada ajakan ngobras, ya, ngobrol santai bersama Profesor Dr. Renal Kasali PhD di Rumah Perubahan, karena aku tidak tahu alamat beliau atau nomor telepon juga nggak tahu, ya, beliau ini, kepada yang terhormat Profesor Renal Kasali, ya. Sehubungan setelah menonton video profesor tersebut, linknya ini gua kasih, ya, yang tayang tanggal 21 September. Bersama ini saya menyampaikan ajakan ngobras atau mau ngobrol santai bersama Bapak Profesor Dr. Renal Kasali. Satu, bahwa Profesor Dr. Kasali ini adalah terkenal sebagai akademisi yang sangat berintegritas dan peduli dengan berbagai isu keresahan di masyarakat. Saya termasuk salah satu orang yang terinspirasi, ya, dari kehidupan luar biasanya Profesor. Saya mempunyai keresahan besar nih sehubungan dengan transparansi dan integritas di lingkungan kantor pajak di seluruh Indonesia, yaitu adanya larangan merekam video di semua kantor pajak di Indonesia yang tidak berdasarkan hukum yang berlaku. Video nyata keresahan saya ada di sini, ya. Ini live gua ketika ada di salah satu KPP, diduga KPP perampok gitu, ya. Nomor 4. Saya sudah berusaha membawa isu transparansi pejabat publik ini ke berbagai channel media, ya, termasuk diantaranya gue sudah hubungi Hotman Paris 911, Denny Sumargo Podcast, Deddy Corbuzier Podcast, surat audiensi ke DPR RI, surat kepada Presiden, bahkan minta bantuan kepada YLBHI Jakarta yang di Jalan Ponegoro, Faris Asar, LBH lainnya sudah gue hubungin, LBH UI, LBH Trisakti, dan LBH lainnya. Bahkan berusaha gue viralkan ke media mainstream, ke Bapak Ferry Amsari, Bivitri Susanti, Jainal Arifin Mokhtar, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Namun sayang sekali, suara kecil gue ini tidak mendapat tanggapan dari mereka semua, ya.
Pada akhir video, Profesor Renal Kasali tersebut membuka peluang dan mengatakan welcome bagi masyarakat untuk main ke rumah perubahan untuk mendengarkan case-case masyarakat untuk ngobras atau ngobrol santai. Maka melalui surat ini saya memberanikan diri mengajak ngobras Profesor Renal Kasali ya, sesuai arahan dari video tersebut. Apabila Profesor bersedia, mohon informasikan kepada saya. 1. Apakah berbayar untuk ngobras tersebut? Bagaimana teknisnya? Dengan siapa saya dapat berkomunikasi? Gue sudah berusaha menghubungi admin dari rumah perubahan dan juga admin dari Profesor sendiri ya, sekretarisnya melalui Instagram. Jadi ada WA sekretarisnya katanya. Jika bersedia, bagaimana waktu dan jam berapa saya akan datang ke rumah perubahan tempat Bapak biasa podcast. Untuk mempermudah komunikasi ya, dapat menghubungi gue di nomor ini ya, atau email ini juga bisa. Besar harapan saya, Profesor akan bersedia diajak ngobras untuk membahas isu dan keresahan dari rakyat kecil yang tidak bernilai rupiah besar seperti saya ya. Karena tadi kan dia bikin video itu kasusnya 700 miliar itu. Nah, kalau gue kan kasusnya 0 rupiah. Gitu ya. Namun, apabila ngobras ini tidak dapat terlaksana dengan alasan sibuk atau apapun, ya saya dapat memakluminya ya. Jadi, nggak apa-apa lah ya. Demikian soal disampaikan, atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Oke, gua kirimkan kepada Profesor Renal Kasali, Dr. Renal Kasali, PhD ya. Mudah-mudahan beliau mau mendengar suara gue. Kalau mau ya, kalau tidak ya nggak apa-apa teman-temannya. Itu aja gue sampaikan. Mudah-mudahan Profesor Dokter bisa kita ajak ngobras dan betul-betul menjadi perhatian publik mengenai larangan merekam di kantor pajak yang ternyata tidak ada dasar hukum dan kemudian dengan seenaknya sewenang-wenang dia tidak mau melaksanakan tugas negara dia ya kalau kita sedang merekam seperti kasusnya gue itu. Oke, teman-teman, sampai jumpa, semoga terbantu.